akhirnya balik lagi ke Taman Marsha. Ini episode 2. Jadi Taman Marsha itu dimana kita akan mendengarkan cerita teman-teman Marsha. Nah, yang menjadi saksi adalah taman ini ya. Taman ini ya. Emang agak sedikit beda lokasinya dari yang episode 1, tapi nggak apa-apa. Yang penting tetap taman. Taman Marsha apa teman? Cerita teman Marsha. Oh, cerita teman Marsha ya. Iya, iya. Jadi bintang tamu kita dari tadinya mau dijelasin gitu loh, kayak ini bintang tamunya gitu. Ini Ciayo. Ini enak. Iya. Nggak usah sosok enak ya. Kan bukan diem-diem order kan. Ya. Nah, jadi bintang tamu kita kali ini adalah Elrumi. Terima kasih udah menyempatkan datang ke sini. Udah ngundang. Iya. Ke taman ya? Tanya lagi. Iya, ke Taman Marsha. Iya. Jadi supaya lancar komunikasinya, iya. Iya, minum dulu. Ini minuman apa sih? Ciayo by Marsha Ruan Peach Mango. Enak banget guys, jangan lupa di order di Grab Kitchen Veteran. Main apa nih? Hah? Main apa? Iya, tanya jawab cepat. Oh ya. Jangan nggak boleh nyontek ya, pilih. Jadi yang dipikir apa sih ngomongnya? Yang langsung kepikiran di otak langsung disebutin ya. Games jawab cepat. Musik atau film? Musik. Teman atau pacar? Teman. Nggak apa-apa. Bener ya? Iya bener. Kuliah luar negeri atau dalam negeri? Ya udah pasti luar negeri nggak sih? Balikan atau move on? Move on. Mantap, emang kita harus move on ya. Bawel atau pendiam? Kalau kamu balikan apa move on? Ini pertanyaan buat kamu. Hah? Kok aku yang ditanyain ya? Kan Ini cerita, enggak, ini kan cerita Taman Marsha. Oh, iya. Jadi ini Taman Marsha, ya? temen. Aku nggak ditanyain. Iya dah. Bawel atau pendiam? Bawel. Tergantung dulu. Bawel deh. Maksudnya apa sih? Maksudnya yang dipikirin apa? Apa? Bawel atau pendiam tuh maksudnya gimana kok mikir? Tergantung mood juga. Oh, yang bawel siapa? Maksudnya kamu? Yang bawel, aku kadang bawel, tapi kadang pendiam juga. Jadi tergantung konteksnya dulu. Ya, sorry, Gemini ya. Seorang Gemini emang kayak gitu, ya. Jadi apa bawel? Iya, nggak tahu. Gondrong atau cepak? Cepak. Kenapa? Karena Kamu bukannya suka gondrong? Karena lebih gampang mandi ya. Kalau gondrong aku tuh kadang males mandi karena kamu yang ngerasain kan kalau gondrong keramasnya agak ribet. Iya, benar. Ternyata aku ngerasain jadi cewek tuh nggak enak juga ternyata harus. Iya. Aku pas gondrong tuh jadi malas olahraga. Oh gitu. Tapi pas cepak jadi sering olahraga karena. Tapi kayaknya tetep aja ya. Jadi pokoknya jadi ini deh, pokoknya jadi gampang. Iya gitu ya. Pokoknya jadi sering keramas. Langsung cair ya suasana ini ya. Ayah atau bunda? Minum lagi nih. Ya. Ciayo guys. Makasih ya Ciayo udah sponsor di sini. Ayo ayah atau bunda? Gak bisa milih lah. Kamu bisa milih ya ayah atau bunda? Iya nggak bisa sih. Gak bisa kan? Oke, terakhir. Al atau dulu gak bisa milih. Kan susah. Ya udah. Ya nggak apa-apa. Ya. Musisi atau pengusaha? Bingung nih. Pengusaha sambil musisi udah ya? Harus pilih satu. Boleh nggak? Kayak ada jawabannya di atas. Kayaknya pengusaha aja, nanti bisa bikin jadi musisi. Musisi sambil pengusaha kan juga bisa. Iya, maksudnya bingung kan? Iya, maksudnya jadi pengusaha dulu, nanti kalau duitnya udah cukup, kita bisa jadi musisi. Musisinya yang lebih berkelas. Ya udah pengusaha deh. Bener gak? Kok jadi gue yang jawab ya? Ya udah. Tapi kita mau masuk ke topiknya sekarang. Jadi kita mau bahas sesuatu yang sedang sebenarnya udah lumayan lama viral di Twitter. Nah, itu tentang privilege seseorang. Jadi punya privilege itu enak atau enggak sih gitu. Ya gitu judulnya. Kata privilege yang diserap ke bahasa Indonesia itu artinya adalah hak istimewa. Nah, persepsi tentang hak istimewa ini bisa mengacu pada banyak hal. Nah, seringkali privilege itu diartikan sebagai hak istimewa yang didapat seseorang yang lahir di kalangan keluarga elit. Tuh, bener nggak? Menurut kamu setuju nggak? Setuju sih, menurutku di Indonesia privilege itu lumayan ada ya, dari keluarga-keluarga elit, bukan dari keluarga artis doang, tapi dari keluarga
keluarga elit tadi. Itu di Indonesia cukup ada sih. Sesuai ya. Ada yang bilang kalau privilege itu yang membuat seseorang menjadi lebih mudah untuk menjalani hidup ketimbang orang lainnya. Karena semua orang kan memiliki garisan takdirnya sendiri. Jadi ada yang perlu menghadapi kesulitan di awal kehidupannya, ada juga yang harus berusaha mengejar mimpinya dalam hidupnya. Itu kan sebenarnya kelihatannya aja sih dari mata orang-orang, banyak orang. Nah, kalau El kan lahir itu udah dikenal sama orang banyak. Apalagi ya kita tahu lah dari kecil aja kita udah tahu bapaknya siapa, emaknya siapa ya kan. Ada siapa yang nggak tahu Om Ahmad Dhani ya kan. Siapa yang nggak tahu Bunda Maya ya kan. Jadi pastinya pas brojol nih bertiga Al dulu kita juga udah tahu gitu loh ya kan, terkenal gitu. Nah jadi dari kecil udah masuk di kategori istimewa di kalangan masyarakat, bener nggak? Kamu merasa nggak tapi sebenarnya? Merasa, aku ngerasain sih, apalagi kalau di Indonesia tuh privilege kita sebagai anak artis, anak orang kaya, di sini ada anak artis, ada anak orang kaya, anak orang berpengaruh. Itu menurutku di Indonesia tuh privilege-nya cukup lumayan dapet ya, apalagi kalau udah orang kaya, artis. Biasanya tuh yang ngasih privilege tuh karena ngefans. Jadi kayak misalkan kita ke mana ya, contohnya ke mall gitu, sama tukang parkirnya tuh kadang-kadang suka dikasih privilege. Oh iya benar. Ya kan, contoh kecilnya itu tuh karena entah karena dia ngefans sama kita, entah karena kita anak orang artis, itu macam-macam menurutku privilege diikup apa ya? Dibanding di luar negeri ya, luar negeri tuh menurutku iya. Nggak tahu juga sih. Kalau di luar negeri kayaknya lebih rata aja gitu ya. Tapi kamu merasa nggak kamu sendiri merasa nggak punya privilege itu? Aku sangat merasakan banget ya, merasakan banget, tapi juga yang jadi merasa punya ya? Merasa punya, cuman ya nggak memanfaatkan banget juga sih. Kadang-kadang kalau kepepet ya, kamu merasa kamu punya privilege tersebut. Tapi kamu seneng nggak kalau misalnya dinilai kayak gitu? Misalnya kan banyak kalau di Twitter itu ramainya tuh, iyalah enak, lo kan cakep, lo kan cantik gitu. Misalnya ini kalau privilege orang yang cakep, cantik, ganteng dan cantik gitu. Terus, lo kan enak, lo kan anaknya ini, lo punya backingan ini gitu-gitu. Nah, menurutku sendiri, orang Indonesia sendiri kadang-kadang yang mempersepsikan itu sendiri, kayak misalkan contohnya privilege cantik sama jelek aja, kayak misalkan ada artis yang mukanya nggak terlalu cantik gitu ya, kalau dia bikin kesalahan pasti entah kenapa dihujat, tapi kalau giliran artis cantik yang buat kesalahan walaupun salah banget, misalkan sampai viral, ada videonya viral gitu, karena dia cantik jadi dia lebih dibelain walaupun dia sebenarnya juga salah. Dan itu sendiri kembali ke masyarakat Indonesia sendiri yang lebih punya persepsi itu sendiri kan, ngerti gak sih maksudnya? Iya ngerti, tapi pertanyaan enak atau enggak? Kalau nggak munafik enak. Nggak, maksudnya kamu merasa kamu enak atau enggak punya privilege itu gitu loh? Ya kadang-kadang enak, kadang-kadang enggak. Tapi lebih banyak enak. Iya sih emang. Tapi kadang-kadang kita juga kayak tukang parkir, kita nggak pingin dapat parkir nih, terus oh Bang El, saya langsung cariin, itu kan kadang kita juga nggak pingin. Tinggal gini aja ya, mana parkirnya gitu. Dikasih privilege, cuma kadang-kadang orang ngasih privilege sendiri kan. Iya. Gitu. Iya, tinggal kalau sama tukang parkir kan tinggal gini, buka masker sekarang gitu ya. Parkirnya ada nggak Mas? Gitu, oh iya ada. Ayo sini Mas help gitu. Iya kan? Di parkir nih, Mas ada parkirnya nggak? Wah full Mas. Terus buka masker kan. Iya. Datang itu kan, si L nih. Oh siap bos. Ada kan juga sering gitu kan. Iya. Ya kita kan nggak munafik. Benar. Kan? Pasti juga banyak yang kayak gitu, bukan aku doang, pasti juga banyak. Iya benar. Nah menurut kamu sebenarnya ada nggak beban sebagai anak yang punya privilege itu sendiri gitu loh? Kayak misalnya jadi harus lebih berhati-hati atau malah jadi manfaatin atau gimana? Jadi maksudnya jadi privilege itu menjadi suatu beban buat kamu tuh, kamu merasa kayak gitu nggak? Kalau di kasus aku sih, aku kan kebetulan dapat privilege kan dari kedua orang tua aku ya, yang kebetulan artis musisi besar di Indonesia. Aku juga harus menjaga nama baik orang tua juga, karena tanggung jawabnya kan besar. Jadi ya bebannya itulah ya. Bebannya lebih ke arah situ sih, lebih ke jaga nama baik orang tua. Jadi mau ngapain itu juga harus hati-hati juga, karena kan yang kita bawa kan nama baik orang tua. Kayak misalkan kita ngelakuin sesuatu yang mungkin kecil, tapi kan wah ini anaknya Ahmad Dhani kok gini sih, kan kita jadinya dijudge kayak gitu ya. Kayak gitu, lebih ke arah situ sih, karena nama orang tua kita besar, jadi tanggung jawabnya juga besar. Berarti kalau kita melakukan sesuatu punya privilege gitu kan, apalagi udah dicap punya nama apa sih, dengan
nama besar kedua orang tua. Nah berarti kan kita kalau ngelakuin apa-apa tuh nggak boleh, harus berhati-hati dong. Harus ya harus kelihatannya baik-baik aja gitu. Ya nggak sih? Berhati-hati enggak sih, cuma lebih ke ini aja sih. Kalau aku sih ngeliatnya lebih ke ya pertama berhati-hati, cuman kayak jadi takut ngelakuin kesalahan aja. Kayak contohnya kesalahan kayak kemarin si Dul kecelakaan gitu kan. Jadi kan yang dibawa kan pasti kan Putra Ahmad Dhani yang kecelakaan, bukan Dul yang kecelakaan. Iya tapi sih. Kan pasti nama orang tua dibawa-bawa mulu kan. Selalu di berita tuh pasti namanya itu, kayak gitu, ya benar. Udah terlalu besar juga nama orang tuanya, jadi kita juga punya tanggung jawabnya lumayan besar juga. Jadi kalau ngelakuin sesuatu yang kecil aja, apalagi juga sekarang kayak di politik kan, itu lebih sensitif lagi. Jadi lumayan berat ya beban privilege itu sendiri. Nah itu kan Dul ya. Kalau kamu sendiri, kamu pernah nggak ngerasain yang kayak gitu? Privilege yang jadi ngeberatin aku sendiri ya? Ya paling itu sih kalau kayak keluar malam terus jadi harus takut kamera aja sih. Karena kan kalau keluar malam terus ya orang kan juga karena taunya aku dari kecil kan, taunya aku artis kecil aja kan, nggak tahu kayak umurnya sekarang udah lumayan dewasa lah. Sekarang kalau kenapa ketawa? Kenapa sih ketawa aja nggak boleh? Karena kayak misalkan clubbing aja. Kayak itu kalau ada kamera yang masuk berita tuh pasti anaknya Ahmad Dhani tuh, dan kalau kayak gitu lumayan ngeri juga tuh. Iya, dari segala macam orang yang ada di sana, tiba-tiba ada satu artis yang diberitain malah itu, padahal bisa aja kita baru masuk, ya kan? Kita baru masuk, udah mau pergi. Kan, cukup umur, pasti di situ juga ada yang nggak cukup umur kan, yang bukan artis. Iya, yang harusnya lebih diperhatiin ya, bukan kitanya, tapi karena punya privilege itu sendiri, punya orang tua yang bernama besar, jadinya diincer ya kita gitu loh, yang di expose adalah kita gitu. Kamu, aku enggak, orang tua aku enggak, aku aja sendiri ya. Nah kalau misalnya nih kamu ditakdirkan untuk lahir kembali, atau kamu misalnya lahir kembali, kamu memilih untuk tetap jadi anak ayah bunda dengan nama yang besar sekarang, atau kamu mau dilahirkan berbeda? Kayaknya jadi anak ayah bunda seru juga. Jadi anak musisi seru juga. Seru ya? Seru. Iya. Hidupnya juga penuh dengan drama. Enggak, penuh dengan panggung, penuh dengan Iya. Spotlight guys. Iya benar. Cukup jadi anak musisi ya, cukup. Tapi pengen juga sih jadi anak jadi anaknya bisnis kaya gitu kan, seru juga tuh. Tapi yang kayaknya bukannya udah. Enggak, maksudnya dari lahir jadi kehidupannya enggak kayak expose dari lahir gitu loh. Iya. Kan dari lahir kan hidupnya kayak expose mulu, jadi kayak no privacy lagi ya. Nah, jadi diskusi mengenai privilege itu sering luput dari bagaimana privilege itu sendiri terbentuk dan bagaimana distribusinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini juga ada namanya social privilege. Nah, kalau ini adalah sebuah kondisi spesial, keadaan khusus atau keuntungan yang dimiliki seseorang tanpa ia harus berusaha mendapatkannya. Jadi, udah dapet dah dari sananya gitu. Apa yang dibilang istimewa di Indonesia belum tentu juga istimewa di Amerika, begitupun sebaliknya. Nah contohnya nih kemarin Nadiem Makarim itu kan dia lulusan Harvard. Nah dia punya ayah yang lulusan Harvard, nah makanya dia bisa mengikuti jejak sang ayah untuk bisa tetap kuliah di tempat yang sama. Tapi beliau tuh belum tentu punya juga privilege sama dengan anak-anak lainnya. Kayak misalnya nih waktu kecil, ngerasain gak sih yang banjir gitu, terus mandi di kali, kamu ngerasain gak? Banjir enggak, tapi aku banjir iya. Aku pasti ngerasain main gundu gitu-gitu. Ya itu juga aku, iya. Ini loh apa sih? Bekel. Benteng iya, itu benteng di sekolah. Bekel yang bola bekel gitu, diajarin suster. Oh iya, nenek gondrong. Kalau di sekolah kan namanya nenek gondrong, terus ada galasin. Itu aku masih ngerasain. Hah? Main karet lompat tali. Galasin tuh yang itu deh, pokoknya yang ada di lapangan, terus gini, terus sentuh, kalau sentuh kalah kayak gitu. Nah contoh kecil seperti itu sih. Nah cuman aku mau kasih tahu aja nih buat kalian, jadi kita tuh harus merasa bahwa kan kita berbeda-beda ya. Setiap orang itu memang punya privilege-nya masing-masing, tapi yang harus diingat adalah kita semua istimewa. Aku istimewa, dia istimewa, semua istimewa di sana ya kan. Jadi alangkah baiknya kita itu nggak boleh membanding-bandingkan sesuatu, nggak boleh kita banding-bandingin yang namanya dia punya ini, gue nggak punya. Nggak boleh kayak gitu, karena dia belum tentu merasakan yang kalian rasakan. Jadi terima kasih. Sama-sama. Udah datang ke sini.
Makasih juga udah ngasih Ciayo nih. Iya. Harus cobain nih, peach mango. Iya. Ciayo X Marsi Arwan. Iya. Udah habis nih. Oke, terima kasih banyak. Makasih El. Dah.